Sejarah pers Sumatera Barat itu panjang, sepanjang jalan Padang Bukit Tinggi kali 6. Tokoh paling penting dari perjalanan sejarah pers ini kurang sulit aja. Nama beliau adalah Sultan Maharaja, gelar Datuk Bangkit. Bicara pers Minangkabau itu bicara sejarah Minangkabau. Bicara sejarah Minangkabau panjang, sepanjang yang kita bisa lelah, letih kita dibuatnya, panjang sekali. Coba bayangkan 25 tahun setelah Perang Padri itu 1821 sampai 1833, 25 tahun kemudian terbit koran di Padang. Nah terus sampai sekarang jumlahnya sangat banyak. Sepanjang sebelum kemerdekaan itu jumlahnya 81 penerbitan di Minangkabau, termasuk koran anak-anak 81, termasuk koran perempuan, termasuk berkala-berkala dari surau-surau di Minangkabau. Soal pers Minangkabau ini soal hutang piutang ya. Hutang lama lebih bayi ya, hutang baru lebih bolong. Nah ini dia. Kenapa hutang? Bangsa ini berhutang bahasa kepada orang Melayu, berhutang sejarah pada Minang, berhutang janji pada Aceh, dan berhutang darah pada Jawa. Tapi ada satu lagi, berhutang pers pada orang Minangkabau. Apa itu? Bangsa Indonesia ini punya bapak pers sebenarnya, bapak pers Melayu. Sebelum merdeka, sebelum kita merdeka ini, sebelum Sumpah Pemuda, sebelum 45, kan belum ada bahasa Indonesia. Yang ada kan bahasa Melayu, yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Koran pertama, generasi pertama yang memakai bahasa itu, yang sekarang bahasa Indonesia, adalah koran Warta Berita, terbit di Padang, di Hindia Belanda. Warta Berita ini diterbitkan, dibuat, pemiliknya adalah Sultan Maharaja. Sultan Maharaja itu digelari Bapak Pers Melayu atau disebut Bapak Datuk Bangkit. Datuk Bangkit itu maksudnya adalah membangkitkan semangat pribumi Melayu untuk merdeka, untuk memakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jauh sebelum Sumpah Pemuda itu, Sultan Maharaja ini sudah memakai bahasa Melayu di surat kabarnya. Surat kabarnya tak hanya satu, banyak. Maka Sultan Maharaja adalah satu-satunya waktu itu konglomerat pers di zaman penjajahan Belanda. Dia melawan Belanda dengan cara menerbitkan surat kabar. Dibuat jelas-jelas di surat kabarnya, surat kabar ini punya orang Minangkabau, dicetak, dipenerbitkan Minangkabau. Nah, seperti itu. Datuk Sultan Maharaja ini punya surat kabar utusan Melayu, kemudian Warta Berita. Warta Berita inilah yang memakai bahasa Melayu atau Indonesia generasi pertama di Hindia Belanda. Ada Pelita Kecil, ada surat kabar lain, terakhir menerbitkan Sunting Melayu untuk Rona Kudus. Pak, buat nombor koran cek, kecek Rona Kudus, ceknya. Buat sekali. Tidak seperti sekarang, payah betul buat surat kabar, uang lah tidak ada, kertas lah mahal, penerbitkan tak ada. Dia punya semuanya. Rona Kudus minta terbitkan surat kabar 1912, jadi dan tabian. Nah, diterbitkan oleh Sultan Maharaja. Jadi sebenarnya bapak pers Minangkabau itu adalah Sultan Maharaja. Untuk Melayu saja dia jadi bapak, apalagi Minangkabau. Baru kemudian ada Adi Negoro, Rohana Kudus, dan seterusnya ke zaman yang lebih muda. Tetapi Sultan Maharaja adalah tokoh pers pertama. Beliau ini lahir tahun 1858, meninggal 1921. Beliau orang Sulit Air. Jadi pengusaha, pejuang, tokoh adat, dan wartawan senior. Pengusaha pers. Sultan Maharaja ini adalah salah seorang tokoh pers penting di Indonesia yang terlupakan, yang tidak bangkit namanya. Lebih terkenal Tirto di Jawa daripada Sultan Maharaja di
Minangkabau. Padahal dia bukan hanya wartawan, dia pengusaha, dia punya koran, dia punya penerbitan, dia punya wartawan, dia mengaji orang, dia membangun kebudayaan. Nah, Datuk ini pernah berdebat dengan, bukan pernah, sering berdebat dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Soal apa? Dan diperdebatkan waktu itu tentang matriarkat. Kata Syekh, matriarkat itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahannya harus diulang. Kata Datuk Bangkit, tidak begitu. Tidak. Maka perdebatan terus terjadi, termasuk dengan pendiri Adabiyah Abdullah Ahmad, termasuk dengan Sa'adah Alim. Perdebatan itu sering terjadi. Nah, karena sering terjadi, Rohana Kudus ingin menulis. Dia bikin surat kepada Bapak Sultan Maharaja agar saya bisa dibuatkan koran. Dikirim surat, kemudian datang, dikatakan, Pak, buatkan saya koran. Dia buatkan, lahirlah Sunting Melayu. Sunting Melayu, koran perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus adalah wartawati yang menjadi pemimpin redaksi pertama di Indonesia. Wartawati Minangkabau itu belasan jumlahnya di zaman itu, semuanya adalah pejuang. Ada Sa'adah Alim, ada Encik Jaswar, ada Samsir Yahya, ada Ratna, ada Rohana Kudus, ada Rasuna Said, dan seterusnya. Banyak sekali. Hampir 90% pejuang-pejuang perempuan Minangkabau adalah wartawati. Hampir 90% pejuang-pejuang bapak-bapak Minangkabau itu adalah wartawan. Dahulu kala pers Sumatera itu isinya adalah perdebatan. Calang biduk rantiku pada yang sambil menungkui, bersilang kayu dalam tungku di sinan api mengkui duit. Itu pepatah. Pepatah itu direalisasikan di dalam tulisan-tulisan di surat kabar. Jadi beritanya bukan soal gosip, bukan bagaimana membuka kulit salak, tapi perdebatan intelektual tentang adat, tentang agama, tentang kemajuan, tentang politik, oleh tokoh-tokoh dari kaum muda dan kaum tua, kaum perempuan, kaum terdidik, menulis di surat kabar. Surat kabar itu di mana saja? Ada di Padang, ada di Pekumbua, ada di Bukit Tinggi, apalagi Padang Panjang, ada di Meninjau, ada di Padang Japang, ada di Sungayang, ada di Kayu Tanam. Banyak sekali. Bentuk surat kabar itu seperti yang sekarang, 4 halaman. Kolomnya agak kecil. Kemudian ada yang berkala, seperti majalah, seperti stensilan. Seperti itu surat kabar dan orang menulis di situ. Bergantian, ditunggu. Itu sebelum kemerdekaan, sebelum tahun 1920. Sesudah 1920, hampir-hampir merdeka. Setelah merdeka juga. Apa kekuatan surat kabar Minang waktu itu? Apa yang bisa dia tembus? Misalnya ordonansi sekolah liar. Jadi sekolah-sekolah yang ada ini dianggap oleh Belanda sebagai sekolah liar kalau tidak ada izin Belanda. Itu didebat habis di surat kabar. Akhirnya untuk Minangkabau nyaris tidak bisa dilaksanakan. Apalagi para ulama yang berdebat itu kemudian mengadakan pertemuan akbar di Bukit Tinggi. Pertemuan akbar itu dimuat pula di surat kabar. Itu salah satu contoh bagaimana kuatnya pena ulama, pena pemikir, pena siapa saja di media massa waktu itu. Apalagi soal komunis. Di debat di Minangkabau ini udah lama. Tidak seperti sekarang pakai sakit hati. Debat itu sudah lama sejak perdebatan kaum muda, ulama-ulama kaum muda dengan kaum tua atau modernis dengan tradisional. Itu sudah mulai itu berdebat. Nah, perdebatan juga antara pemimpin-pemimpin redaksi Sultan Maharaja dengan Endar Muda. Sama-sama punya koran nih. Pimbret-pimbretnya berdebat, wartawan itu nganggu-nganggu. Nah, kayak gitu. Nah, perdebatan juga dengan Abdullah Ahmad, pemilik koran juga. Nah, pemilik koran itu sama-sama berdebat. Lama itu perdebatannya. Dinilai itu tidak bagus. Tapi berdebat juga terus. Jadi yang berdebat waktu itu, ulama dengan ulama, pimbret dengan pimbret, penulis dengan penulis, dengan pemikir. Apa gunanya perdebatan itu? Bisa, kalau sekarang namanya kuliah, bisa 5 SKS kalau baca perdebatan itu. Bayangkan perdebatan antara Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang ilmu agamanya sedalam lautan itu berdebat dengan Sultan Maharaja Datuk Bangkit soal Minangkabau. Siapa yang tidak akan baca? Dalam perdebatannya, satu dalil-dalil agamanya kuat, satu dalil-dalil kebudayaannya kuat, beradu di surat kabar.
pasti dibaca, laris tuh surat kabar. Kalau sekarang itu perdebatan terjadi, laris. Nah, bukan hanya itu. Antara pimpinan redaksi Suara Perempuan dengan Datuk Bangkit berdebat juga. Datuk Bangkit ini kalau panik artinya buat koran jelahi. Dia berdebat hanya gila koran kok. Berdebat dengan Abdullah Ahmad, dia bikin koran baru untuk berdebat saja. Jadi perdebatan-perdebatan itu terasa manfaatnya kemudian oleh generasi muda. Oh, penting. Ada korannya Cahaya Sumatera, berdebat juga dia di situ. Ada korannya dia bekerja di Pelita Kecil, berdebat juga. Ada warta berita yang memakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, berdebat juga. Yang berita-berita juga ada. Jadi sedemikiannya, makanya orang sulit air ini digelari Datuk Bangkit atau Bapak Pers Melayu. Jadi memandang perdebatan zaman itu tidak bisa dari zaman sekarang, tapi kita harus ke sana, baru akan terasa. Ketika itu orang sekolah tidak banyak. Kita di dalam zaman penjajahan, sedang dikokang senjata macam-macam. Nah, kita berdebat soal agama, soal kebudayaan, soal politik, soal kemajuan bangsa Asia. Itu kan mencerahkan, memberikan pencerahan. Oh, begitu. Nah, gitu. Oh, rupanya di luar orang sudah merdeka. Oh, rupanya seperti ini. Oh, rupanya agama itu seperti ini. Pernikahan misalnya. Pernikahan itu lama sekali, tidak jelas duduk tegaknya. Makanya Nyi Canduang jadi kadi. Makanya dia kemudian jadi hakim mahkamah agama tertinggi di Bukit Tinggi. Jadi apa manfaatnya perdebatan-perdebatan kala itu? Tentu begini, dari tidak tahu menjadi tahu orang membaca. Ketika dia baca perdebatan antara agama matrilineal dengan pengetahuan adat dengan agama, dibaca orang di mana duduk masalahnya. Harta pustaka tinggi, harta pustaka rendah yang sekarang tidak bermasalah lagi itu di sana diselesaikan di perdebatan awal-awal abad ini itu. Itu satu. Ordonansi sekolah liar yang dipaksakan Belanda ditolak Minangkabau itu karena perdebatan di surat kabar antara lain. Diskusi-diskusi para ulama di surat kabar, di majalah, tidak mau menerima ordonansi itu, ditulis. Itu manfaatnya kebijaksanaan Belanda. Kemudian yang berikutnya apalagi manfaatnya? Mendirikan sekolah-sekolah modern. Kan dia tahu dari tulisan-tulisan itu bahwa sekolah di sini sudah banyak, maka banyaklah orang sekolah. Makanya tingkat melek baca orang Sumatera Barat itu lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Paling tinggi. Itu akibat adanya penerbitan tadi. Apalagi manfaatnya, keinginan untuk sekolah makin tinggi sampai ke Belanda akibat perdebatan-perdebatan itu. Apalagi manfaatnya, orang ingin menjadi wartawan, makanya penulis-penulis itu menjadi pejuang. Jadi surat kabar itu semacam sekolah yang tidak punya kepala sekolah, tetapi dia mencerdaskan Aufklärung. Nah, itu bentuk lampu jalan, tarang jalannya. Datuk Bangkit itu salah satu tokoh pers Minangkabau yang menjadi pejuang kemerdekaan. Siapa lagi? Banyak lagi. Ayah Buya Hamka, Natsir, Hamka, Adi Negoro, Abdul Muiz, yang punya koran jago-jago dan pemandangan Islam. Jadi tokoh-tokoh wartawan Minangkabau itu banyak sekali. Misalnya Lanjumin Datuk Temangguang, yang istrinya Khailan, juga wartawati. Lanjumin itu nama penanya Niti Negoro. Dia mentor dari Jamaluddin. Jamaluddin dia suruh pakai nama Adi Negoro. Jamaluddin itu adik Muhammad Yamin. Jadi Adi Negoro itu adik Muhammad Yamin, mentornya Niti Negoro. Niti Negoro punya istri Wartawati. Wartawati itu namanya Khailan. Kawannya Ratna. Ratnanya kawan Rohana Kudus. Dia punya kawan Rasuna Said. Dia punya kawan Rahma El Indonesia. Dia punya kawan Enci Yeswar. Dia punya kawan wartawati lainnya di Bukit Tinggi yang menerbitkan Suara Perempuan. Punya kawan lagi wartawati itu adalah pejuang kemerdekaan. Emak-emak yang sekarang muncul itu belum apa. Dulu emak-emak itu pegang mic, dia yang membuat tulisan, tidak bahas sorak-sorak sudah.
emak-emak sekarang bagus, emak-emak dulu lebih bagus. Dia adalah para pendahulu kita. Nah, di Padang, kalau di kota-kota lain mungkin ada nama Jalan Adinegoro. Itu nama pena yang ada kantor surat kabar, itu namanya Jamaluddin. Nah, ada nama Jalan Rasuna Said, itu Wartawati. Ada nama Rohana Kudus di dekat Ayani, itu Wartawati. Ada Jalan Adinegoro sudah, Jalan Hamka, wartawan. Itu Hatta, penulis dan proklamator. Di Padang ada Jalan Adinegoro panjang sampai ke dekat bendara. Adinegoro itu ada penghargaannya, penghargaan Adinegoro, ya kan? Nah, beliau ini terkenal karena bukunya Melawat ke Barat. Buku Melawat ke Barat itu waktu Hari Pers Nasional di Padang dicetak ribuan eksemplar, dibagikan kepada hadirin. Dialah wartawan berpendidikan Barat pertama, kalau tidak salah. Jadi Adinegoro orang Talawi ya. Jadi Adinegoro itu bukan nama, namanya Jamaluddin Adinegoro. Pintar berbahasa asing seperti Agus Salim. Agus Salim lebih pintar lagi dari itu. Sahrir. Jadi penulis-penulis dan wartawan Minangkabau itu adalah pejuang. 90% di antara beliau-beliau itu adalah wartawan. Demikian juga para wartawatinya. 90% di antara pejuang perempuan adalah wartawati. Dan jumlahnya belasan orang. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah obat.